Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Epi Budi. Pagi ini rencananya saya mau masak mie goreng karena dari beberapa hari yang lalu suami minta dibikinkan mie kuning goreng. Jadi ikuti ya keseruan saya teman-teman di subuh hari ini untuk membuat sarapan suami. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Selamat mengikuti ya teman-teman. Pertama-tama saya siapkan dulu bumbu-bumbu yang akan digunakan untuk membuat mie goreng. Sini saya memotong sayur yang saya gunakan untuk campuran dalam mie goreng tadi. Tadi saya cek di dalam kulkas ternyata daun daun bawang tidak ada, jadi saya meminta suami untuk pergi membeli daun sop dan daun bawang ke warung. Terlebih dahulu semua bahan-bahan yang akan saya gunakan saya cuci bersih ya teman-teman. Ini daun sop dan daun bawangnya saya cuci dulu sampai bersih. Kemudian baru saya iris-iris sesuai selera. Setelah daun sop, daun bawang, sawi saya iris halus. Kemudian saya mulai mempersiapkan bumbu-bumbunya. Seperti biasa ya teman-teman, bumbu yang saya gunakan dalam memasak mie goreng ada bawang putih, ada bawang merah. Kalau mau pedas, sedikit pedas saya campurkan cabai merah dan ditambahkan dengan merica. Supaya lebih cepat kerjaan saya karena saya mengejar waktu untuk pergi ke kantor, maka semua bumbu-bumbunya saya blender saja ya teman-teman, supaya praktis. Cabai merahnya saya potek-potek dulu
Kemudian bawang putih dan bawang merahnya saya potong-potong supaya senang untuk di blender nanti. Di sini saya mulai memblender bumbu-bumbu yang sudah saya persiapkan tadi. Di sini suami ingin meminta makan mie goreng memakai telur ceplok ya teman-teman. Jadi saya buat dulu atau saya goreng dulu telur mata sapinya. Ini saya gunakan 2 buah telur mata sapi, 2 buah telur yang di mata sapi, yang satu untuk suami dan satu untuk saya. Ini saya goreng dulu ya teman-teman, telur mata sapi yang pertama. Kemudian saya goreng kembali telur mata sapi untuk saya yang kedua. Saya nggak suka ya teman-teman telur mata sapi yang terlalu matang, jadi saya masaknya hanya setengah masak saja, yang kuningnya itu masih mentah ya teman-teman. Saya lanjutkan dengan menumis bumbu-bumbu yang sudah saya blender tadi. Di sini saya tumis hingga harum. Kemudian saya tambahkan ada sedikit cumi. Ini saya buat mie goreng siput ala-ala saya. Ada cumi tadi yang sudah saya bersihkan dan saya potong-potong. Kebetulan udang tidak ada di kulkas ya teman-teman. Jadi saya gunakan cumi saja untuk campuran mie goreng saya pagi ini. Nah, kebetulan saya dan suami suka pedas. Selera kami sama ya teman-teman. Saya dan suami itu suka dengan makanan yang pedas-pedas. Jadi di sini saya tambahkan merica bubuk. Kemudian saya tambahkan lagi 2 butir telur ayam ya teman-teman untuk campuran mie-nya. Yang tadi itu untuk toppingnya. Telur mata sapi, yang ini untuk campuran dalam mie gorengnya ya teman-teman. Ini bumbunya
saya tumis bersama sotong, bersama telur tadi. Saya masak mie gorengnya 1 kilo ya teman-teman, agak banyak karena rencananya mau saya bawa ke kantor sebagian. Nah ini kemudian saya masukkan bakso. Tadi bakso juga ada di dalam kulkas, jadi saya campurkan ke dalam mie goreng saya. Sebelumnya sudah saya cuci dan saya potong kecil-kecil. Gak terlalu kecil ya teman-teman, saya belah 2 aja tadi baksonya. Nah ini setelah semua bumbunya saya tumis, maka saya tambahkan sedikit garam. Dikira-kira dulu ya teman-teman garamnya, jangan sampai nanti keasinan. Nanti kita koreksi rasa, kalau seandainya kurang asin kita tambahkan lagi garam. Itu lebih mudah daripada masaknya keasinan. Ini saya pakai penyedap rasa ya teman-teman. Oh ya, ini mie goreng saya tadi saya tambahkan sedikit air ya teman-teman. Jadi nanti mie-nya agak-agak lembab gitu. Tapi tadi tidak sempat divideokan waktu saya menambahkan air. Jadi mie gorengnya enggak kering. Kemudian saya juga menambahkan kaldu bubuk. Saya pakai kaldu bubuk sedikit supaya mie goreng saya lebih terasa enak ya teman-teman. Baru kemudian setelah semua bumbu tercampur rata ditumis, baru saya tambahkan mie-nya. Sebelumnya mie-nya itu saya potong-potong dulu ya teman-teman. Jadi waktu saya mengaduk di dalam kuali itu tidak kerepotan, tidak kepanjangan mie-nya. Ini saya masukkan mie ke dalam kuali. Nah, kemudian mie-nya saya aduk-aduk hingga rata semua dengan bumbu. Jadi tidak ada lagi mie yang tidak terkena bumbu. Nah, kemudian ini saya tambahkan sedikit kecap manis ya teman-teman. Karena kalau menurut saya mie goreng kalau tidak pakai kecap manis itu kurang enak. Jadi di sini saya tambahkan sedikit kecap manis. Kemudian saya aduk-aduk lagi ya teman-teman, biar semuanya tercampur rata. Biasanya saya pakai saus tiram ya teman-teman, tapi karena nggak ada jadi saya skip dulu saus tiramnya. Nah kemudian di sini saya menambahkan sayur ya, saya di sini gunakan sawi ya teman-teman sebagai campuran mie goreng saya. Jadi kalau nggak pakai sayur juga nggak enak dan nggak ada warna-warninya ya teman-teman. Nah di sini saya aduk lagi kembali mie-nya bersama dengan sayur sawinya tadi. Nah kemudian saya tambahkan daun bawang yang sudah saya iris-iris tadi ya teman-teman, biar mie goreng kita makin enak, makin harum. Kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Nah kemudian saya tambahkan lagi, saya campur dengan daun seledri atau daun sop ya teman-teman. Kita aduk kembali.
Jadi kayaknya semua bahan-bahan sudah saya masukkan ya teman-teman ke dalam campuran mie goreng saya. Ada daun bawang, ada daun seledri, ada sawi, ada cumi, ada bakso, ada telur. Pastinya lebih enak ya teman-teman mie goreng saya hari ini. Saya kembali mengaduk hingga rata, hingga betul-betul rata antara bumbu dan mie-nya ya teman-teman. Di sini saya memasak sambil mencuci ya teman-teman. Jadi ada suara-suara mesin cuci di sini terdengar. Kerjanya di Sambi ya teman-teman. Nah, ini saya koreksi rasanya. Mau saya tes apakah rasanya sudah enak atau belum, atau masih kurang garam atau gimana. Alhamdulillah ya teman-teman, mie gorengnya sudah enak, nggak perlu ditambah-tambah yang lain lagi. Terus saya aduk ya teman-teman sampai mie gorengnya agak kering, tapi nggak kering-kering kali, ada lembab-lembabnya. Nah, ini saya rasa semuanya sudah selesai, sudah beres, mie gorengnya sudah enak. Saya mulai beres-beres. Ini saya sisihkan untuk suami. Saya letakkan di dalam wadah Tupperware. Sebagian akan saya bawa ke kantor ya teman-teman. Karena hari ini hari Jumat, mau berbagi dengan teman-teman di kantor. Nah, ini untuk dibawa ke kantor ya teman-teman. Jadi ada beberapa bagian. Ada beberapa tempat maksudnya gitu ya teman-teman. Di sini saya berbagi juga, akan saya kasih satu piring untuk adik saya yang di sebelah. Karena adik saya ada tinggal di sebelah kami, sebelah-sebelahan rumah ya teman-teman. Ini saya kasih untuk dia icip-icip ya teman-teman. Kira-kira enak enggak saya punya mie goreng. Mie goreng tadi yang sudah jadi vlog. sama lagi kan? Ya, sudah jadi vlog. Belum lah, nanti kan diedit dulu. Ya banyak loh saya punya vlog. Kucing hitam mana pula? Kucing yang melahirkan itu tak? Kucing itu mana lagi ngalor. Oh ya, tadi suami saya ada beli timun. Jadi tadi timunnya sudah saya cuci ya teman-teman. Kemudian saya iris untuk tambahan makan mie goreng tadi. Biar lebih segar, lebih kerenyes-kerenyes.
Kurangnya cuma saya nggak punya kerupuk ya teman-teman. Karena mie goreng ini lebih enak dimakan dengan kerupuk. Tapi karena kerupuk tidak ada, jadi saya skip dulu makan mie gorengnya dengan kerupuk. Ini saya buat persiapan untuk bekal saya ke kantor ya teman-teman. Saya mau bawa bekal, yang satu untuk saya, yang satu saya mau berbagi dengan teman di kantor. Nah, saya tinggalkan sedikit timunnya untuk suami. Saya mulai beres-beres rumah. Bukan beres-beres rumah ya teman-teman, tapi ada piring kotor yang 1-2 buah saya cuci, jadi nanti tidak terlihat kotor. Sudah saya bersihkan, saya rapikan dapur saya. Oh ya, di sini tadi sisa kerak masak mie goreng tadi saya berikan air dulu di kualinya, kemudian saya hidupkan api biar dia mendidih, biar keraknya terangkat bersama air panas tadi. Itu tip ya teman-teman, tips untuk supaya cepat menghilangkan kerak sisa masakan yang ada di dalam kuali kita. Jadi kita taruh air, kemudian kita didihkan. Nanti kerak makanan yang ada di kuali akan segera hilang ya teman-teman. Di sini saya cuci piring kotor tadi. Jadi kalau saya pulang dari kantor, piring-piring kotor saya sudah tidak ada lagi. Bak cuci piring sudah bersih ya teman-teman. Karena kerak tadi sudah hilang, sudah saya bersihkan, sudah saya didihkan air dalam kuali tadi, keraknya sudah terangkat. Ini saya membersihkan kuali saya ya teman-teman. Lebih mudah membersihkannya karena keraknya itu udah nggak ada lagi. Saya lap-lap dapurnya dulu untuk menghilangkan cepritan minyak tadi ya, supaya nanti saya pulang ke rumah dapur sudah dalam keadaan yang bersih ya teman-teman. Dilanjutkan dengan mengelap-ngelap meja makan, membersihkan meja makan. Teman-teman kira-kira ada nggak yang seperti saya? Walaupun anak-anak tidak ada di rumah, tapi pekerjaan dapur tetap jalan karena suami saya itu suka dengan masakan buatan saya. Ini acara lap-lapnya sudah selesai.
Oh iya, saya lupa ya teman-teman, tadi saya belum siapkan teh. Karena kebiasaan suami saya itu setiap pagi pasti dia mau minum teh. Tehnya nggak manis-manis sekali ya teman-teman, ada manis-manis gula aja, nggak begitu manis. Tapi harus ada setiap pagi. Suami saya lebih suka minum itu teh tubruk. Jadi tehnya nggak disaring, dicampur aja dengan teh dengan gula, diseduh pakai air panas mendidih ya teman-teman. Dia nggak suka teh yang saring-saring itu. Gulanya nggak banyak ya teman-teman, karena suami saya tidak suka dengan teh yang terlalu manis. Saya hanya tambahkan 2,5 sendok aja di sini gulanya. Ini air yang tadi saya masak sudah mendidih. Lalu saya campurkan air tadi, saya tuangkan setengah saja ya teman-teman. Yang sisa lagi saya pakai air panas dari dispenser. Kalau pakai air dispenser aja semuanya kayaknya tehnya kurang kembang ya teman-teman. Makanya separuh saya gunakan air panas mendidih, yang separuh lagi saya pakai air dalam dispenser. Jadi nanti ketika suami minum, air tehnya tidak terlalu panas betul ya teman-teman. Lebih bisa cepat dia minum. Demikianlah teman-teman kegiatan saya pada pagi hari ini. Dari subuh tadi saya sudah bangun mempersiapkan sarapan untuk suami sebelum pergi berangkat ke kantor. Sebentar lagi saya mau siap-siap, saya mau mandi, mau bersiap pergi ke kantor. Terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman semuanya suka. Ditunggu video berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa di komen, like, share, dan subscribe video saya. Ditunggu ya teman-teman video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.